Halo para siswa semuanya, selamat bertemu kembali kita di pembelajaran kita hari ini. Kita akan melanjutkan kembali ya pembelajaran kita di bab 1, masih tetap bab 1. Nah, kita akan membahas mengenai dinamika penduduk Asia dan benua lainnya. Nah, sekarang pertanyaan ya, apa itu yang dimaksud dengan dinamika penduduk? Nah, dinamika penduduk yaitu perubahan keadaan penduduk, ya. Nah, di mana perubahan keadaan penduduk itu mencakup jumlah, distribusi atau persebaran, dan komposisi ataupun susunan dari penduduk itu sendiri. Nah, bicara tentang jumlah, ya, tentu ini berkaitan dengan kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Nah, bicara tentang distribusi atau persebaran, nah itu tidak terlepas daripada adanya perpindahan penduduk atau migrasi. Ya. Nah, perpindahan penduduk atau migrasi, nah ini bisa dibedakan perpindahan penduduk yang mencakup wilayah yang luas, yaitu mencakup wilayah antar negara, ya, yang disebut dengan migrasi internasional, dan perpindahan penduduk yang mencakup masih di dalam lingkungan suatu negara atau disebut dengan migrasi nasional ataupun domestik. Nah, migrasi internasional, nah itu meliputi imigrasi atau masuknya warga negara lain masuk ke dalam suatu negara atau disebutlah sebagai warga pendatang. Nah, emigrasi yaitu perpindahan penduduk dari dalam negeri pergi keluar negaranya, ya, atau dengan kata lain penduduk yang pindah keluar. Nah, sementara remigrasi yaitu perpindahan penduduk yang kembali ke negara asal, ya. Nah, itu dia. Nah, tentu perpindahan yang bersifat menetap inilah nantinya yang mempengaruhi jumlah penduduk di suatu negara, ya. Nah, sementara migrasi nasional atau domestik itu bisa dibedakan, ada yang bersifat menetap dan ada yang bersifat tidak menetap. Nah, yang termasuk ke dalam bersifat menetap, nah itu seperti transmigrasi, ya, yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang renggang penduduknya. Nah, kemudian urbanisasi. Nah, ini perpindahan penduduk dari wilayah desa ke kota. Nah, sementara ruralisasi yaitu perpindahan penduduk dari kota menuju ke desa. Ya. Nah, ini semua dilakukan dengan cara menetap. Nah, sementara kalau perpindahan penduduk domestik yang bersifat tidak menetap yaitu seperti sirkulasi, di mana proses perpindahannya itu dilakukan secara sirkulasi bisa per hari, bisa per minggu ataupun per bulan, ya. Nah, sementara kalau komutasi yaitu perpindahan penduduk per hari, ulah-alik, ya. Jadi pergi dan pulang. Nah, kemudian selain itu bisa berupa weekend, ya, atau return or scam atau pulang kampung, atau seperti turis atau wisata dan studi tour dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud dengan perpindahan penduduk, ya. Nah, sementara kalau komposisi atau susunan penduduk, nah itu tentu berkaitan dengan jenis kelamin, usia, mata pencarian, agama, suku, budaya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan melihat mengenai dinamika penduduk dari setiap benua-benua yang ada di dunia, ya. Nah, itu yang akan kita lanjut setelah ini. Nah, baik, kita lihat mengenai dinamika penduduk Asia. Nah, jumlah penduduk Asia itu terus mengalami perubahan yang bersifat bertambah. Menurut data tahun 2015, penduduk Asia berjumlah 4.347 juta jiwa. Nah, penduduk Asia itu tersebar tidak merata. Yang terbesar jumlahnya itu terdapat di negara Cina, India, dan Indonesia. Kepadatan penduduk tertinggi itu di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Sementara wilayah pedalaman Asia jarang penduduknya.
Nah, bicara tentang komposisi usia penduduk Asia, menurut data 2015, ya, sebanyak 25% itu adalah usia 15 tahun, di bawah usia 15 tahun. Dan ini tergolong adalah usia non-produktif. Nah, sementara 8% itu berada di posisi usia di atas 65 tahun atau usia improduktif ataupun usia pensiun, masa pensiun, ya. Nah, kemudian 67% itu antara usia 15 sampai 65 tahun. Nah, itu merupakan usia yang produktif. Nah, jadi dapat dilihat di sini jumlah usia yang produktif relatif lebih besar, ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian laju pertumbuhan penduduk itu mencapai 1,5% per tahun. Namun seperti Yaman, Suriah, Arab Saudi, Laos, dan Yordania itu tergolong tinggi, ya, yaitu sekitar 2,5%. Nah, berdasarkan indikator Human Development Index, ya, ataupun indeks pembangunan manusia, di mana di sini untuk memperoleh HDI suatu negara, tentu ini yang dilihat adalah 3 indikator, yaitu indikator dari segi angka harapan hidupnya, lalu pendidikan, serta pendapatan per kapita. Nah, jadi jika dilihat dari indikator HDI-nya ataupun IPM-nya, kualitas penduduk Asia itu ternyata bervariasi, ya. Nah, jadi kualitas HDI yang tergolong tinggi itu mencakup negara Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei Darussalam, Cina, dan Saudi Arabia. Ya, nah selebihnya itu adalah tergolong rendah. Nah, dilihat dari komposisi berdasarkan ras, penduduk di Asia itu terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Nah, selain itu, Asia memiliki budaya yang sangat beragam. Lalu Asia memiliki banyak bahasa. Kemudian Asia merupakan itu sumber atau asal lahirnya agama-agama besar di dunia yang kemudian menyebar ke seluruh wilayah dunia, ya, melalui proses perpindahan, ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian Asia memiliki beragam dan kaya akan karya seni, literatur, musik, porselen, keramik, kaligrafi, lukisan, tekstil, arsitek, dan lain sebagainya. Nah, dalam wilayah tertentu di Asia masih terdapat ras yang dominan, yaitu seperti di Asia Utara dan Asia Tengah itu mayoritas adalah ras Kaukasoid dan ras Europoid. Ya. Nah, sementara di Asia Timur dan Asia Tenggara itu adalah ras Mongoloid. Di Asia Selatan bagian tengah didominasi ras Kaukasoid. Nah, Asia Selatan bagian selatan didominasi ras Negroid. Nah, Asia Barat atau wilayah Timur Tengah bagian selatan, khususnya negara-negara di semenanjung Arab, yaitu mencakup Yaman dan Oman, itu didominasi oleh ras Negroid. Nah, Asia Kecil atau Asia Barat atau wilayah Timur Tengah bagian utara itu didominasi ras Kaukasoid, Europoid, dan ras Negroid. Nah, ini tentu dapat dilihat gambar dari wajah-wajah yang ras Mongoloid, kemudian Kaukasoid, ya. Jadi yang berkaitan dengan Kaukasoid, Europoid, dan yang berkaitan dengan Hindi, ya, Hindi, ya, bangsa Dravida, ya. Ini termasuk Kaukasoid. Oke. Kemudian ras Negroid. Oke. Nah, baik. Itu mengenai dinamika penduduk Asia. Nah, sekarang kita lanjut dinamika penduduk Amerika. Nah, dilihat dari segi jumlah, penduduk Amerika terus mengalami perubahan yang bersifat bertambah. Nah, menurut data tahun 2015, penduduk Amerika itu berjumlah 987 juta jiwa. Nah, penduduk Amerika tersebar tidak merata. Konsentrasi penduduk Amerika berada di bagian timur dan barat Amerika Serikat, lalu Amerika Tengah, dan
Karibia, serta bagian barat dan timur Amerika Selatan. Bagian tengah benua Amerika umumnya lebih rendah kepadatan penduduknya. Demikian pula halnya dengan wilayah paling utara dan paling selatan. Nah, komposisi usia penduduk Amerika menurut data 2015 ya, sebanyak 24% itu adalah usia di bawah 15 tahun. Lalu 10% berada pada usia di atas 65 tahun. Dan 66% itu antara usia 15 sampai 65 tahun. Nah, laju pertumbuhan penduduk tergolong rendah, yaitu 0,9% per tahun. Nah, berdasarkan indikator HDI-nya, ya, kualitas penduduk Amerika ternyata bervariasi. Kualitas HDI ataupun IPM yang tinggi itu mencakup negara Amerika Serikat, Kanada, Argentina, Chili, Meksiko, Brazil, dan sejumlah negara Amerika Latin lainnya. Nah, negara dengan kualitas penduduk sedang itu adalah mencakup Paraguay, Bolivia, dan sejumlah negara Latin lainnya. Nah, dilihat dari komposisi berdasarkan ras, penduduk asli di benua Amerika adalah suku Indian dan Eskimo. Namun, akhirnya didominasi oleh penduduk imigran ataupun pendatang yang terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid dari Asia, ras Kaukasoid yang berkulit putih dari Eropa, dan ras Negroid dari Afrika, dan ditambah dengan penduduk campuran. Nah, dilihat dari budaya di benua Amerika, nah itu dibedakan secara umum menjadi budaya Amerika Utara dan Amerika Selatan. Budaya Amerika itu dapat terlihat dari gaya busana, olahraga, makanan, seni tari, bahasa, dan agama. Nah, di sini tentu dapat kita lihat ya. Nah, ini adalah gaya busana dari Amerika bagian utara ya, yaitu mencakup Amerika Serikat. Nah, ini pada saat berpakaian di musim dingin ya, dan ini pada saat musim panas dengan berbagai macam aktivitas yang akan dilakukan. Lalu yang ini adalah gaya busana dari Amerika Selatan atau Latin ya. Nah, lalu dari segi olahraga, olahraga basket, rugby, dan baseball ini adalah olahraga dari wilayah Amerika Utara ataupun Amerika Serikat. Dan untuk permainan sepak bola ini digandrungi oleh masyarakat ataupun penduduk Amerika Latin atau Amerika Selatan. Nah, untuk makanan ya, Amerika Utara lebih cenderung mengkonsumsi seperti burger, hotdog, keripik kentang atau french fries ya. Dan kemudian kalau untuk yang Amerika Selatan atau Latin seperti taco dan berupa masakan dari Brazil ini ya. Yang ini Brazil, ini Meksiko. Nah, inilah ya. Nah, lalu dari seni ya, dari seni tari, kalau untuk wilayah Amerika Utara itu boleh dikatakan tarian, seni musik bergenre yang lebih pop, yang lebih modern ya. Sementara kalau untuk Amerika Latin, tariannya spesifik seperti salsa, seperti samba, seperti tango ya. Itu didominasi oleh Amerika Selatan. Nah, kemudian dari segi bahasa untuk Amerika Utara itu dominan memakai bahasa Inggris ya, dan ada juga bahasa Prancis. Nah, kemudian untuk Amerika Latin, nah itu memakai bahasa Spanyol, bahasa Portugis dominan. Nah, kemudian untuk agama di Amerika Utara cenderung agama Kristen Protestan, sementara kalau di Amerika Selatan itu cenderung dominan agama Kristen Katolik. Ya, nah itu beberapa perbedaan antara budaya dari Amerika Utara dan Amerika Selatan. Nah, tentu ini tidak terlepas karena adanya perbedaan pendatang yang mendarat ataupun yang berlabuh
ya, di bagian Amerika Utara dan di Amerika Selatan, ya. Nah, di mana di Amerika Utara itu lebih cenderung dari Eropa bagian barat yang sampai di Amerika bagian utara. Sementara kalau yang di Amerika bagian selatan itu adalah berasal dari Eropa Selatan, ya. Jadi seperti Italia, seperti Spanyol, seperti Portugis. Nah, jadi tentu budaya yang diadopsi ataupun yang terlahir tentu sesuai dengan negara yang datang ke wilayah negara tersebut, ataupun ke wilayah dari benua baik Amerika Utara maupun Amerika Selatan tadi. Nah, baik, sekarang kita masuk melihat dinamika penduduk Afrika, ya. Nah, kalau penduduk Afrika dari segi jumlah penduduk itu terus mengalami perubahan yang bersifat bertambah. Nah, menurut data tahun 2015, penduduk Afrika berjumlah 1 miliar 171 juta jiwa. Nah, penduduk Afrika tersebar tidak merata. Wilayah tertentu hampir tidak berpenghuni, yaitu di wilayah gurun, ya. Nah, wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi terdapat di bagian utara Afrika Utara, sebagian Afrika Barat, bagian timur Afrika Selatan, sepanjang Sungai Nil dan seterusnya. Nah, wilayah dengan kepadatan rendah terdapat di Gurun Sahara dan di bagian tengah Afrika Tengah. Lalu laju pertumbuhan penduduk tergolong sangat tinggi, yaitu berkisar 2,5% per tahun. Nah, berdasarkan indikator HDI-nya, kualitas penduduk Afrika itu umumnya relatif rendah. Tidak ada satu negara pun yang memiliki kualitas penduduk yang tergolong sangat tinggi. Nah, kalaupun beberapa negara yang tergolong tinggi, nah itu adalah tingginya adalah berkaitan dengan kualitas dari benua Afrika itu sendiri, ya. Jadi beberapa negara memiliki kualitas penduduk yang tinggi, misalnya di sini, nah ini berkaitan dengan kondisi dari benua Afrika di sini, ya. Nah, tingginya itu yaitu seperti Aljazair dan Tunisia. Negara yang kualitas penduduknya tergolong sedang, ya seperti Mesir, Afrika Selatan, dan Namibia. Nah, negara dengan kualitas penduduk rendah diantaranya adalah Sudan, Ethiopia, Kenya, dan Chad. Ya, nah dilihat dari komposisi berdasarkan ras, sebagian besar penduduk benua Afrika adalah keturunan Negro yang berkulit hitam. Nah, untuk itulah makanya benua Afrika ya sering disebut dengan benua hitam. Ya, nah bangsa Negro di Afrika dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu Negro Sudan dan Negro Bantu. Nah, namun lebih detail lagi, penduduk Afrika digolongkan menjadi 4 kelompok, ya, yaitu ras Negro, ras Kaukasoid dari keturunan Arab, ras Kaukasoid dari keturunan Eropa, dan suku pribumi. Nah, benua Afrika memiliki budaya yang sangat beragam dan semakin berkembang seiring masuknya para imigran dari Arab maupun Eropa. Benua Afrika memiliki keragaman bahasa yang sangat tinggi, ya. Nah, malah dapat dikatakan bahasanya mencapai 1.500 sampai 2.000 bahasa. Penduduk Afrika menganut agama yang beragam, ya. Nah, untuk di kawasan Afrika Barat dan Utara itu penduduknya dominan beragama Islam. Nah, di kawasan Afrika Selatan penduduknya dominan memeluk agama Kristen. Ya, lalu kemudian di kawasan Afrika Tengah penduduknya boleh dikatakan banyak menganut kepercayaan animisme, yaitu kepercayaan kepada roh dan makhluk halus, ya. Nah, di kawasan Afrika Timur itu dapat dikatakan antara penganut agama Islam dan kepercayaan animisme boleh dikatakan seimbang, ya, atau hampir sama banyaknya. Nah, selain itu, agama lainnya yang ada di Afrika yaitu seperti Yahudi dan Katolik Roma. Nah, baik, sekarang kita masuk melihat dinamika penduduk Eropa. Nah, dilihat dari segi jumlah penduduk Eropa relatif lambat dan relatif rendah
mengalami pertambahannya ya. Nah, jadi menurut data tahun 2016 penduduk Eropa berjumlah 742 juta jiwa ya. Nah, penduduk Eropa tersebar di sejumlah wilayah. Konsentrasi penduduk Eropa berada di Eropa Utara, Eropa Selatan, dan Eropa Barat. Konsentrasi penduduk tampak pada kota-kota besar dan di wilayah sekitarnya seperti Amsterdam, Brussels, London, Madrid, dan Warsawa. Di Jerman, konsentrasi penduduk tidak hanya sekitar pantai, tetapi juga sampai ke pedalaman, mengingat banyak kota dan industri yang dibangun sampai ke daerah pedalaman. Nah, berkaitan komposisi usia penduduknya, ya, nah itu 16% penduduk berada di usia di bawah usia 15 tahun, jadi usia non-produktif. Nah, kemudian 17% itu yang berusia di atas usia 65 tahun, ya, itu ada sebanyak 17%. Lalu antara usia 15 sampai 65 tahun, itu ada sebanyak 67% usia produktifnya. Nah, laju pertumbuhan penduduk itu tergolong sangat rendah, 0,2% per tahun. Berdasarkan indikator HDI-nya, nah kualitas penduduk Eropa umumnya memiliki kualitas hidup tinggi dan sangat tinggi, ya. Nah, kualitas penduduk yang sangat tinggi itu berada di Eropa Barat, Eropa Utara, dan Eropa Selatan yang mencakup negara Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol, dan lain sebagainya. Nah, lalu kualitas penduduk yang tergolong tinggi itu berada di Eropa Timur, ya, yaitu mencakup misalnya seperti Rumania, Ukraina, dan Bulgaria, ya, dan lain sebagainya. Nah, dilihat dari komposisi berdasarkan ras, penduduk Eropa sangat beragam. Namun, sebagian besar penduduknya termasuk keturunan induk bangsa Kaukasoid atau kulit putih, yang terbagi menjadi 5 suku bangsa, yaitu bangsa Nordik, bangsa Alpen, bangsa Mediteran, bangsa Slavia, dan bangsa Dinarik yang masing-masing memiliki ciri-ciri khas, ya, dan tersebar di beberapa wilayah benua Eropa. Oke. Nah, bangsa Eropa memiliki ragam budaya dalam bentuk seni dan makanan. Sumber budaya bangsa Eropa itu adalah berasal dari Yunani dan Romawi. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Eropa sangat terkemuka, khususnya dalam bidang filsafat. Bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Nah, namun, ya, masing-masing negara di Eropa itu memiliki bahasa sendiri. Bahasa terbesar di Eropa atau terbanyak dipergunakan yaitu bahasa Rusia. Lalu selain itu Jerman, Spanyol, Portugis, Prancis, dan bahasa Belanda. Penduduk Eropa menganut beragam agama, ya. Nah, agama dengan jumlah pemeluk terbanyak itu adalah seperti Katolik Roma, lalu kelompok terbesar kedua adalah Kristen Protestan, dan kelompok terbesar ketiga itu adalah Kristen Ortodok, ya. Dan persebarannya dapat kita lihat di beberapa negara yang terlihat, ya, di monitor. Nah, baik, ini contoh dari penduduk yang berasal dari suku bangsa Nordik. Dan yang ini, ya, ciri khas penduduk yang seperti ini, yang tadi sudah ada, kita lihat ciri-cirinya, ya. Ini adalah Alpen, dan gambar yang ini adalah Mediterania ataupun Mediteran, dan gambar yang ini, ya, ini adalah suku bangsa Slavia, dan yang ini adalah gambar dari suku bangsa Dinarik, ya, yaitu negara Rumania dominan yang tergolong bangsa Dinarik. Oke, nah baik, sekarang kita akan lihat dinamika penduduk Australia. Nah, mengenai dinamika penduduk Australia, nah jika dilihat dari segi jumlah penduduk Australia, ini relatif lambat dan relatif rendah dalam mengalami pertambahan.
Menurut data tahun 2015, penduduk Australia berjumlah 23.900.000 jiwa. Ya, jadi jelas lebih sedikit jika dibandingkan benua-benua lainnya tadi. Nah, penduduk Australia itu 85% tersebar dan tinggal di kota kecil dan kota besar yang pada umumnya terletak di tepi pantai. Daerah-daerah yang paling sesuai untuk hunian adalah daerah pantai yang iklimnya nyaman dan curah hujannya cukup. Ya, kalau untuk di pantai bagian utara itu boleh dikatakan tidak terlalu banyak karena kondisi iklimnya itu adalah iklim tropis yang kering. Nah, begitu juga di bagian tengah terus sampai ke pedalaman sampai ke wilayah barat, ya, barat ke tengah. Nah, ini juga sangat jarang penduduknya. Karena apa? Karena kondisinya sangat gersang dan sampai merupakan wilayah gurun pasir, ya. Nah, jadi tentu itu mempengaruhi persebaran penduduk. Nah, baik, berdasarkan indikator HDI-nya, kualitas penduduk Australia sangat tinggi. Nah, kembali lagi, patokannya adalah angka harapan hidup, di mana kita ketahui angka harapan hidupnya mencapai 82 tahun, kemudian pendidikan relatif tinggi, kemudian pendapatan per kapita pun boleh dikatakan relatif tinggi. Nah, kemudian komposisi berdasarkan ras, boleh dikatakan 92% penduduk Australia itu adalah bangsa kulit putih atau ras Kaukasoid yang merupakan pendatang dari Eropa, yaitu mencakup negara Inggris, Irlandia, Italia, Belanda, Skotlandia, Jerman, dan Yunani. Nah, selebihnya 7% adalah berasal dari Asia. Ya, nah yaitu mencakup Cina, Jepang, India, Vietnam dan lain sebagainya. Dan 1%-nya yaitu penduduk asli, yaitu suku aborigin, ya, atau aborigin. Nah, Australia memiliki budaya yang beragam. Budaya Australia terdiri atas budaya suku asli, yaitu suku aborigin dan penduduk Selat Torres, serta budaya suku pendatang. Nah, sebagian besar penduduk Australia beragama Kristen Protestan, yaitu sekitar 61,2%, lalu Buddha 2,5%, Islam 2,2%, Hindu 1,3%, dan sejumlah agama lainnya. Nah, baik, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai dinamika penduduk di benua yang ada di dunia, ya. Nah, oke, baik anak-anak. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Di pertemuan yang akan datang kita akan lanjut ke pembahasan kita yang lainnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sehat buat semuanya.